Kali ini kita akan membahas dua buah soal dari AIME tahun 2024, AIME 1, yaitu soal nomor 5 dan soal nomor 6. Kita mulai dulu dari soal nomor 5. Persegi panjang ABCD dan EFGH digambar sedemikian sehingga DECF kolinear. Sudah saya tuliskan gambarnya. Juga ADHG terletak pada satu lingkaran. Jadi ADHG terletak pada satu lingkaran. Kemudian jika panjang BC sama dengan 16, panjang AB sama dengan 107, panjang FG sama dengan 17, dan panjang EF sama dengan 184. Pertanyaannya adalah tentukan panjang dari CE. Untuk menemukan solusi dari soal ini sebenarnya kita cukup mengetahui tentang materi power of point ya. Nanti silakan dicari sendiri referensinya, ada di banyak sumber. Yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan titik yang menjadi titik landasan kita memakai teorema ini, power of point ini. Nah, di sini katakanlah titik potong dari perpanjangan AD dan GH. Jadi AD kalau kita perpanjang dan GH kalau kita perpanjang ini berpotongan, sebutlah di titik P. Kemudian misalkan panjang DE itu adalah X. Maka dari power of point kita bakal punya panjang PH. Karena ini ya, ADHG-nya itu terletak pada satu buah lingkaran ya. Jadi PH dikali PG akan sama dengan panjang PD dikali PA. Untuk panjang PH sendiri itu sama dengan DE, yaitu X. Sementara panjang PG adalah 184 ditambah X. Nah, untuk panjang PD adalah 17, sementara panjang PA adalah 33. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 184X, kemudian dikurang 17 dikali 33, sama dengan 0. Di sini 17 dikali 3 adalah 17 dikali 11 adalah 187 ya. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 184X dikurang 187 dikali 3 sama dengan 0. Dari sini kemudian kita bisa faktorkan menjadi X dikurang X ditambah 187 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Kita punya X sama dengan negatif 187 atau nilai X-nya sama dengan 3. Perhatikan bahwa X adalah panjang DE. Jadi panjang DE-nya pasti lebih dari 0. Dengan demikian panjang DE sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah panjang CE. Karena panjang CE itu sama dengan panjang CD dikurangi DE, maka panjang CE akan sama dengan 107. Jadi panjangnya sama dengan AB dikurang DE. Panjang DE tadi sama dengan nilai X yaitu 3. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 104. Kita lanjut ke soal nomor 6.
Untuk soal nomor 6, pertanyaannya adalah diberikan jalur dengan panjang 16 mulai dari sudut kiri bawah menuju sudut kanan atas pada sebuah grid berukuran 8 kali 8. Tentukan banyak jalur sedemikian sehingga jalur tersebut hanya mengalami 4 kali perubahan arah. Nah, di sini sudah saya gambarkan dua contoh jalur yang memenuhi pernyataan di soal ya. Kalau kita lihat jalur yang pertama, dia mulai dari mengambil arah ke sebelah kanan, kemudian perubahan arah pertama kali adalah ke atas, lalu perubahan kedua yaitu ke kanan, perubahan ketiga adalah ke atas, dan terakhir adalah ke kanan. Mulai dari titik katakanlah ini 0,0, kemudian di sini adalah titik 8,8. Begitu juga dengan contoh yang kedua, dimulai dari atas, kemudian belok ke atas lagi, ke kanan lagi, terakhir baru ke atas. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak 4 kali berbeloknya misalnya seperti ini. Dari sini ke sini, 1 kali berbelok, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Ini memang cuma mengalami 4 kali perubahan arah, tetapi ingat bahwa jalur tersebut panjangnya harus 16. Sementara kalau kita hitung dengan cermat, jalur ini misalnya, ini adalah jalur dengan panjang lebih dari 16. Jadi, karena gridnya berukuran 8 kali 8, panjang jalurnya hanya 16, maka kita bisa simpulkan bahwa jalur ini hanya jalur yang kita bisa melangkah ke dua arah saja, yaitu kalau bukan ke kanan, ke atas. Kembali lagi ke soal, di sini yang ditanyakan adalah ada berapa banyak jalur sedemikian sehingga jalur tersebut hanya mengalami 4 kali perubahan arah. Nah, barangkali kita akan bahas ke dalam dua buah kasus tergantung pada langkah pertamanya itu ke arah mana. Di sini saya bagi menjadi kasus satu dan kasus kedua. Kasus satu adalah kasus jika dia memulai dengan mengarah ke kanan. Perhatikan bahwa kalau dia memulai dengan arah ke kanan, maka dia pasti akan 2 kali berbelok ke ini ya, ke arah atas. Kemudian 2 kali berbelok ke arah kanan. Tetapi barangkali dari keempat kali berbelok ini atau berubah arah ini, kalau ke atas dia bebas mau mengambil dari mana saja, tapi untuk ke kanan, nanti di ujungnya itu pasti harus di bagian sini, bagian paling atas ini. Jadi kalau saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia harus di bagian 8 ini. Terakhir kali berpindah arahnya ya. Misalkan bisa aja misalnya kayak gini, gini, gini. Nah, terakhirnya harus ke sini. Atau mungkin begini. Nah, terakhirnya tetap di bagian katakanlah baris ke-8 misalnya begitu. Sementara untuk ke atasnya itu sendiri bebas. Bebas dalam artian itu boleh di bagian yang bernomor, saya kasih warna berbeda ya. 1 yang ungu, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Dan tidak boleh di 8 ya. Karena kalau di 8 ya nggak bisa lagi belok ke kanan nanti. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan untuk kasus yang pertama dia perlu 2 kali berbelok ke atas, dan berbeloknya itu boleh di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau nomor 7. Jadi banyaknya cara kita mengatur dia berpindah arah atau berbelok ke atas adalah sebanyak 7 kombinasi 2. Sedangkan untuk ke kanan itu sendiri ada 2 kali sebenarnya, tetapi karena 1 kalinya itu harus di baris ke-8 ini, maka yang satu sisanya ini boleh dipilih di antara dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Jadi akan ada sebanyak 7 kombinasi 2 dikali 7 kombinasi 1, dan itu sama dengan 21 dikali 7 sama dengan 147. Nah, untuk kasus yang kedua, itu kasus dengan arah pertamanya adalah ke arah atas. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa grid ini berukuran 8 kali 8. Artinya, kasus kedua itu kasus yang sebenarnya penyelesaiannya mirip dengan kasus yang pertama. Kalau di kasus pertama mulai arah kanan, berakhir harus di kanan dan di baris
belok ke kanannya itu harus di baris ke-8. Ini sama saja, dimulai dengan ke arah atas dan nanti berakhir dengan berbelok ke arah atas di bagian yang terakhir ini. Nah, maka di sini juga akan ada sebanyak katakanlah 7 kombinasi 1 dikali 7 kombinasi 2 sama dengan 147 jalur yang memenuhi. Karena hanya ada 2 kasus, maka dengan demikian total banyak jalur yang memenuhi ada sebanyak 294 jalur. Barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Apabila ada masukan atau komentar, silakan beri komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.